Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada channel Mager, yaitu materi geografi. Pada materi kali ini adalah kelas 12 bab 1 tentang konsep wilayah dan tata ruang. Nah, pada materi ini sebelumnya pasti berkaitan tentang dasar geografi, yaitu tentang pendekatan kewilayahan dan pendekatan ruangan. Saya akan bahas dulu adalah pengertian wilayah. Wilayah dapat dilihat sebagai suatu ruang di permukaan bumi atau region, merupakan ruang dari permukaan bumi yang memiliki ciri atau karakteristik tersendiri yang membedakan dari wilayah-wilayah lain di sekitarnya. Wilayah secara geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan administratif dan aspek fungsional. Maka dapat disimpulkan, wilayah yaitu area di permukaan bumi yang dibatasi oleh kenampakan tertentu yang bersifat khas dan membedakan wilayah tersebut dengan wilayah lainnya. Misalnya, wilayah hutan berbeda dengan wilayah pertanian, wilayah perkotaan berbeda dengan wilayah pedesaan. Sedangkan pembagian wilayah yang pertama di sini adalah wilayah formal atau uniform region. Wilayah yang dicirikan berdasarkan keseragaman atau homogenitas tertentu, misalnya berdasarkan kriteria fisik atau alam maupun kriteria sosial budaya. Wilayah formal berdasarkan kriteria fisik didasarkan pada kesamaan topografi, jenis batuan, iklim, dan vegetasi. Misalnya wilayah pegunungan kapur atau kars, yaitu yang di daerah Bekasi ataupun daerah Cilengsi sekitar adalah di Kelapa Nunggal. Wilayah beriklim dingin dan wilayah vegetasi mangrove, yaitu di Muara Gembong, Kabupaten Bekasi. Lalu ada pula wilayah formal berdasarkan kriteria sosial budaya, misalnya wilayah suku Banjar, wilayah suku Baduy di Banten, wilayah industri tekstil, dan wilayah pertanian sawah basah. Sedangkan yang kedua adalah wilayah fungsional atau nodal region, yaitu wilayah yang dicirikan dengan kegiatan yang saling berhubungan antara beberapa pusat kegiatan secara fungsional. Misalnya, wilayah Jabodetabek secara fisik memang berada di heterogen, namun secara fungsional saling berhubungan dalam memenuhi kebutuhan hidup di setiap wilayah. Pengelompokan wilayah lebih menekankan kepada suatu jenis atau karakteristik dari wilayah tersebut, seperti wilayah iklim, wilayah vegetasi, wilayah pertanian, atau wilayah fisiografi. Sedangkan menurut karakteristik khasnya, klasifikasi wilayah menunjukkan daerah tunggal dan hanya memiliki ciri-ciri tertentu. Sebagai contoh adalah dia hanya wilayah pusat industri. Kita ambil contoh adalah di Cikarang. Contoh wilayah formal dan fungsional. Contoh perwilayahan secara formal yaitu perwilayahan yang didasarkan atas gejala atau objek berdasarkan kepada administrasi pemerintahan. Yang pertama adalah Provinsi Emang Nangro Aceh Darussalam. Berdasarkan batas-batas yang jelas sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Artinya pada provinsi ini memiliki hukum-hukum tersendiri. Selain hukum kedaulatan NKRI, di sisi lain dia juga ada hukum-hukum khusus pada daerah dia. Yang kedua, daerah pertanian merupakan wilayah formal berdasarkan pada jenis tanaman dan pengolahan lahan. Yang ketiga, daerah pegunungan berdasarkan pada morfologi berupa ketinggian dan kemiringan lereng. Dan yang keempat, daerah hutan berdasarkan pada jenis vegetasi. Kemudian di sini yang B adalah contoh perwilayahan secara fungsional, yaitu perwilayahan yang didasarkan atas fungsi, asal-usul, dan perkembangannya. Yang pertama ada daerah konservasi, yaitu didasarkan pada fungsi daerah tersebut sebagai daerah yang dipertahankan fungsinya. Yang kedua daerah satelit, yaitu didasarkan pada fungsi daerah tersebut sebagai penyangga dari kota utama. Nah, daerah satelit ini adalah disebut juga urban. Ketika Jakarta sebagai pusat pemerintahan, pusat industri, maka daerah satelit seperti Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Tangerang, dan Bogor itu sebagai daerah satelit. Yang ketiga adalah daerah penyangga, yaitu didasarkan pada fungsi daerah tersebut sebagai pelindung atau penyangga bagi daerah yang lainnya.
Dan yang terakhir adalah daerah resapan, yaitu didasarkan atas fungsi daerah yang dijadikan sebagai daerah resapan air hujan atau fungsinya adalah sebagai hutan taman kota. Dan yang terakhir khusus adalah wilayah vernakuler, yaitu dilihat berdasarkan adanya wilayah tersebut dalam pemikiran orang banyak. Wilayah vernakuler ini memiliki peran penting dalam identitas budaya, namun tidak memiliki batas-batas yang resmi atau jelas. Sebagai contohnya adalah wilayah vernakuler ini berbentuk karena adanya persepsi orang banyak saja. Contohnya, Bogor sebagai kota hujan, Bandung sebagai kota kembang, ataupun Pekalongan disebut sebagai kota batik. Nah, ini adalah masuk wilayah vernakuler adalah persepsi pandangan orang banyak. Lalu yang terakhir adalah perwilayahan atau regionalisasi, yaitu suatu proses penggolongan wilayah berdasarkan kriteria tertentu. Klasifikasi atau penggolongan wilayah dapat dilakukan secara formal maupun fungsional. Nah, jenis-jenis perwilayahan sendiri yang pertama adalah natural region atau wilayah alamiah atau fisik berdasarkan ketampakan alami seperti wilayah pertanian dan kehutanan. Yang kedua, single feature region atau wilayah ketampakan tunggal yang berdasarkan pada suatu ketampakan seperti wilayah berdasarkan iklim, jenis hewan. Dan yang ketiga adalah generic region, yaitu wilayah berdasarkan jenisnya yang didasarkan pada ketampakan jenis atau tema tertentu. Misalnya di wilayah hutan hujan tropis yang ditonjolkan hanyalah flora tertentu seperti anggrek. Yang keempat adalah specific region atau wilayah spesifik ataupun khusus. Dicirikan kondisi grafis yang khas dalam hubungannya dengan letak, adat istiadat, budaya, dan kependudukan secara umum. Sebagai contoh adalah wilayah Asia Tenggara dan Eropa Timur ataupun wilayah lainnya. Dan yang kelima terakhir adalah faktor analisis region, yaitu wilayah analisis faktor berdasarkan metode statistik dan deskriptif atau dengan metode statistik dan analitik. Penentuan wilayah berdasarkan analisis faktor terutama bertujuan untuk hal-hal yang bersifat produktif seperti penentuan wilayah untuk tanaman jagung dan kentang, penentuan wilayah untuk penanaman kopi dan teh. Dan pada materi terakhir adalah manfaat perwilayahan, yang pastinya pertama menurunkan dan menyederhanakan informasi mengenai keanekaragaman dan gejala atau fenomena di permukaan bumi. Yang kedua, meratakan pembangunan di semua wilayah sehingga dapat mengurangi kesenjangan antar wilayah. Dan yang ketiga, memudahkan koordinasi berbagai program pembangunan pada tiap daerah, serta terakhir pemantauan perubahan-perubahan yang terjadi baik gejala alam maupun manusia. Baik, tentang materi perwilayahan dan fungsional serta formal, maka saya tutup. Semoga dipahami dan mengerti. Jikalau ada yang ditanyakan silakan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.